Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ria Inayah Aulia Paletari, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 21070150025 dari kelas I akan memaparkan rangkuman materi mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, kita diajarkan tentang definisi dari psikologi itu sendiri. Secara bahasa, psikologi merupakan ilmu tentang jiwa. Namun, pemahaman mengenai jiwa tersebut dari waktu ke waktu mengalami pergeseran. Jiwa yang dulunya dimaknai dalam pengertian luas, dewasa ini psikologi modern hanya membatasi pada perilaku dan proses mental saja. Pendefinisian tersebut bisa dipahami. Keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah dalam arti ilmu yang rasional dan empiris, kemudian memaksa pakar psikologi untuk mengeluarkan aspek-aspek yang dianggap tidak rasional serta tidak empiris dari ruang lingkup bahasan psikologi. Diakui banyak kalangan bahwa psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879 dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai pencetusnya. Namun, Edwin Smith Papyrus menunjukkan bahwa pada zaman Mesir kuno pun sudah ada upaya untuk menghubungkan antara otak dan perilaku. Ide-ide mengenai psikologi pun ditemukan dalam beberapa bangsa seperti Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Sejarah pemikiran psikologi baiknya dipelajari dan dipahami oleh mahasiswa psikologi agar memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah, memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai psikologi, memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi, menghindarkan mahasiswa dari istilah jatuh 2 kali pada lubang yang sama, menstimulasi munculnya ide-ide baru mahasiswa, dan memenuhi rasa ingin tahu mahasiswa mengenai suatu pemikiran tersebut. Sejarah mencatat bahwa perkembangan pemikiran psikologi selalu berkaitan dengan isu-isu tertentu. Ada banyak isu yang menjadi sorotan dari berbagai pakar psikologi. Namun, ada beberapa isu yang dari waktu ke waktu selalu muncul. Isu tersebut antara lain isu tentang jiwa, karakteristik alamiah manusia, relasi jiwa dan raga, sumber pengetahuan dan universalitas versus realitas pengetahuan. Melangkah pada pembahasan selanjutnya yaitu pertemuan kedua, kita membahas psikologi pada masa Yunani kuno. Menemukan bahasan secara spesifik mengenai psikologi pada masa Yunani kuno bukanlah sesuatu yang mudah. Namun terdapat beberapa filsuf yang pemikirannya langsung dan atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Para filsuf tersebut antara lain Thales 625 sampai 547 sebelum Masehi, Heraklitus 540 sampai 480 sebelum Masehi, Parmenides 540 sampai 470 sebelum Masehi, Empedokles 492 sampai 435 sebelum Masehi, Pitagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi, dan para filsuf lainnya. Pemikiran mereka memang tidak secara spesifik berbicara tentang topik-topik yang selama ini dibahas dalam psikologi. Mereka lebih banyak berbicara tentang filsafat alam, prinsip dasar dari segala sesuatu, dan bagaimana manusia sampai pada pengetahuan yang meyakinkan yang biasa disebut dengan epistemologi. Penjelasan ilmiah mengenai gejala alam pertama kali disampaikan oleh Thales. Thales menekankan pentingnya penjelasan ilmiah dan meminimalisir penjelasan supranatural. Thales berusaha mencari elemen dasar yang mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan menyimpulkan bahwa elemen dasar tersebut adalah air. Setelah Thales, kemudian ada juga para filsuf yang berspekulasi tentang elemen dasar tersebut, seperti Heraklitus, Empedokles, ataupun Pitagoras. Selain mengenai elemen dasar, pada zaman Yunani kuno juga terdapat diskursus mengenai kemampuan manusia mencapai pengetahuan objektif. Heraklitus menganggap bahwa realitas itu dalam proses menjadi atau becoming. Baginya yang pasti adalah suatu perubahan. Berbeda dengan Heraklitus, Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu adalah ilusi. Jika Heraklitus meyakini informasi indrawi dapat mengantarkan pada kebenaran, Parmenides meyakini bahwa rasiolah yang dapat menyampaikan pada kebenaran tersebut. Diskursus ini terus berlanjut sampai dengan eranya Socrates, Plato, dan Aristoteles.
Setelah munculnya kaum sofis yang pesimis terhadap kemampuan manusia mencapai kebenaran objektif, Yunani kuno kemudian memasuki masa emas di eranya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa ini, filsafat memang menjadi lebih antroposentris dan hal itu tampak pada filsafat Socrates. Adapun filsuf di masa Yunani kuno yang pemikirannya lebih banyak bersinggungan dengan psikologi adalah Plato dan Aristoteles. Pembahasan selanjutnya adalah psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi dan berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa ini yang disebut dengan Taman Kegelapan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad pertengahan ini. Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 32 sebelum Masehi. Dan pada masa ini disebutlah dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih suka dengan filsafat yang membahas masalah kehidupan praktis sehari-hari daripada yang membahas masalah teoritis spekulatif. Pada masa Helenistik ini, muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat, namun ada juga yang pro-filsafat. Masa Helenistik juga muncul seorang dokter yang sebagian pemikirannya berpengaruh terhadap psikologi yang kita kenal dengan nama Galen. Galen mempunyai keyakinan bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan oleh animal spirit. Bersumber dari pemikiran Hippocrates, Galen pun kemudian mengembangkan tipe kepribadian yang masih banyak dikutip sampai sekarang, yaitu kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh. Ada kepribadian sanguis, melankol, kolerik, dan flegmatik. Pertemuan keempat, kita membahas psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Pada saat itu, ilmu psikologi merupakan salah satu bahasan dari ilmu an-nafs, yang juga membahas ilmu psikiatri dan neuroscience. Salah satu indikator kemajuan tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa lengkap dengan terapi-terapi untuk mengatasinya. Pada abad ke-8, sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fez, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus serta Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa atau gunun dan terapi untuk mengatasinya sudah banyak dikembangkan, tetapi yang umum dipakai antara lain terapi okupasi dan terapi musik. Beberapa tokoh yang pemikirannya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi antara lain Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Miskawayh, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Al-Kindi merupakan filsuf pertama di dunia Islam. Ia berpandangan bahwa kebahagiaan seseorang dapat dicapai dengan menginternalisasikan nilai-nilai keutamaan. Ia pun sudah menggunakan teori kognitif untuk mengatasi depresi. Ar-Razi dikenal sebagai The Arabic Galen. Ia menulis buku tentang kesehatan jiwa, At-Tib Ar-Ruhani. Ia pernah diangkat sebagai dokter di Rumah Sakit Baghdad dan menjadikan Rumah Sakit Baghdad sebagai rumah sakit pertama yang menangani pasien dengan penyakit mental. Ar-Razi berkeyakinan bahwa pengetahuan indrawi berpengaruh terhadap proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Al-Farabi dikenal sebagai neoplatonisme Islam. Pikirannya tentang psikologi antara lain tentang jiwa. Al-Farabi menyebutkan 5 fakultas jiwa, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, serta rasional. Pikiran lainnya adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia berpendapat bahwa musik berpengaruh positif bagi jiwa. Musik bisa menghilangkan kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Al-Bakbi menulis buku Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus, yaitu buku yang menjelaskan relasi jiwa dan raga. Gangguan jiwa yang menarik perhatiannya adalah depresi. Adapun Ibnu Sina dikenal dengan bukunya mengenai kesehatan Al-Qanan fit Tib, dan ada yang menyebutnya sebagai pionir psikologi fisiologi. Ibnu Sina menyebutkan bahwa jiwa terdiri dari 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati atau vegetatif, jiwa hewani atau animal, dan jiwa insani atau rasional. Ia berpendapat bahwa penyakit fisik bersumber dari masalah fisiologis.
Setelah itu ada Ibnu Miskawayh yang dikenal sebagai pemikir muslim yang sudah berbicara tentang evolusi. Lalu Ibnu Miskawayh menyebutkan adanya 4 tahapan evolusi, yaitu evolusi mineral, evolusi tumbuhan, evolusi hewan, dan evolusi manusia. Ia pun sudah menjelaskan tentang kepribadian dan kesehatan mental. Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas tentang perbedaan-perbedaan personal. Ia pun sudah membahas tentang ilmu membaca karakter berdasarkan nonverbalnya. Yang terakhir adalah Ibnu Rushd, dikenal sebagai tokoh rasionalisme dalam Islam. Pikirannya mengenai psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, memori, dan kebahagiaan. Selanjutnya pada bab 5 kita diajarkan tentang psikologi pada masa pencerahan. Setelah mengalami masa kegelapan, Eropa kemudian memasuki masa kebangkitan yang biasa disebut dengan masa Renaissance. Renaissance yang bermakna terlahir kembali berawal dari Italia dan menyebar ke negara Eropa lainnya. Masa ini berlangsung dari tahun 1450 sampai dengan tahun 1600-an, ditandai dengan kepercayaan yang tinggi terhadap potensi dan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah kehidupan. Pada masa ini, peran agama dimarginalisasi dan ada semangat luar biasa untuk menggali warisan pemikiran dari zaman Yunani kuno. Selain itu, masa ini juga ditandai dengan prosesnya yang tidak mulus. Ide-idenya awalnya mendapatkan resistensi dari kaum gereja. Munculnya Renaissance tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kontribusi peradaban Islam yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan, walaupun sebagian ahli tidak mengakuinya. Kontribusi peradaban Islam terhadap Renaissance sulit untuk dibantah. Adapun faktor internal yang berpengaruh terhadap Renaissance antara lain adanya kritik terhadap hegemoni gereja. Lalu pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6, kita membahas awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Jika Comte dan Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, 3 psikologis berkebangsaan Jerman yaitu Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Wagner, dan Wilhelm Wundt justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut dikatakan keliru. Hal itu didorong oleh kasus David Kinnerbrook yang dipecat dari pekerjaannya karena dianggap keliru dalam mengamati pergerakan binatang. Wilhelm Bessel yang menyatakan bahwa kasus David Kinnerbrook tersebut tidak lebih karena perbedaan individual atau individual differences semata. Bukan karena pentingnya mempelajari fungsi psikologis yang mungkin mempengaruhi pengamatan dan tidak tergarap oleh ilmu fisiologi. Ketiga psikologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan bahwa eksperimental terhadap fungsi psikologis bisa dilakukan. Helmholtz melakukan pengukuran terhadap kecepatan impuls saraf dan membuktikan bahwa waktu antara stimulasi indrawi dan gerakan indrawi dapat diukur. Ia mampu membuktikan bahwa waktu reaksi atau reaction time antara stimulasi dan reaksi bisa diukur. Adapun Wagner berhasil membuat rumus matematika yang menunjukkan bahwa kekuatan sensasi mental merupakan fungsi dari logaritma konstan intensitas stimulus. Ia pun melakukan pengukuran terhadap inner psychophysics, yaitu hubungan antara sensasi mental dan perubahan pada saraf otak. Lalu Wundt membuat talk meter. Dengan talk meter inilah Wundt sekali lagi membuktikan bahwa kemampuan manusia dalam menyadari 2 stimulus yang disajikan secara bersamaan sangat dapat untuk diukur. Setelah membahas materi pada pertemuan ke-6, kita lanjut pada pembahasan behaviorisme, fokus pada perilaku daripada kesadaran. Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur, sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Namun demikian, dalam perjalanannya behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi 3. Pavlov, Watson, Bechterew, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan behaviorisme radikal. Mereka lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian perilaku. Lalu tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Kuhlman, Hull, Guthrie, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang mempengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku.
Tolman. Misalnya sudah membahas adanya tujuan yang mendorong perilaku dan adanya variabel intervening yang sudah menghubungkan antara stimulus dan respon. Terakhir adalah social behaviorisme, yang tokohnya antara lain Bandura dan Rotter. Social behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang bahwa interaksi antara perilaku kognisi dan juga lingkungan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi terkait mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi oleh saya, Ria Inayah Aulia Paletari. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.